Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sang Guru Bimbingan Belajar Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Contoh kasus Pak Sartono. Pak Sartono mengajar di kelas 6 SD Setiakasih. Suatu pagi, Pak Sartono masuk ke dalam kelas dengan membawa sebuah globe. Perhatian anak-anak tertuju pada globe tersebut. Namun, Pak Sartono hanya meletakkan globe itu di depan kelas. Setelah mengucapkan salam dan menanyakan siapa saja yang tidak hadir, Pak Sartono menyampaikan bahwa hari ini dalam pelajaran IPA akan dibahas tentang tata surya dengan topik terjadinya siang dan malam. Pak Sartono juga menyampaikan bahwa setelah pelajaran usai, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang terjadinya siang dan malam. Tanpa memberi kesempatan bertanya, Pak Sartono melanjutkan pertanyaannya. Sambil berdiri di depan kelas, Pak Sartono menjelaskan terjadinya siang dan malam. Anak-anak melihat ke Pak Sartono dengan muka yang penuh dengan tanda tanya. Dengan lancar, Pak Sartono menjelaskan bahwa siang dan malam terjadi karena bumi berputar pada porosnya sendiri. Anak-anak kelihatan mulai bosan. Mereka seperti masih menunggu Pak Sartono menggunakan globe yang diletakkan di depan kelas. Namun, sampai penjelasan berakhir, globe itu tidak pernah digunakan. Setelah penjelasan selesai, Pak Sartono memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Namun, tidak ada yang bertanya. Pak Sartono kemudian meminta anak-anak mengeluarkan buku tugas, buku latihan, dan mengerjakan soal yang terdiri dari 10 pertanyaan yang ditulis di papan tulis. Ketika anak-anak bekerja mengerjakan soal, Pak Sartono keluar kelas. Anak-anak kelihatan bingung karena tidak mengerti bagaimana cara menjawab soal tersebut. Mereka akhirnya membuka buku IPA dan membaca materi dan mencari jawabannya. Namun banyak anak yang mulai malas membaca sehingga mereka sama sekali tidak menjawab. Ketika Pak Sartono masuk kelas, ia merasa marah karena hanya 5 orang anak dari 30 orang anak yang menyelesaikan soal tersebut. Anak yang 5 orang tersebut hanya menyalin dari buku IPA tanpa meyakini apakah jawaban mereka sudah benar. Kemudian, anak-anak diminta untuk beristirahat. Pak Sartono merasa kesal namun tetap menahannya. Ia memikirkan dan mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi di kelasnya. Pertanyaannya, 1. Identifikasi 4 peristiwa penting yang terjadi dalam kasus pembelajaran yang dikelola oleh Pak Sartono yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah. 2. Jika Anda yang menjadi Pak Sartono, bagaimana cara Anda mengatasi masalah gagalnya anak-anak menjawab pertanyaan Pak Sartono? Susunlah 1 rencana perbaikan melalui penelitian tindakan kelas. Rencana tersebut mencakup identifikasi masalah, analisa masalah maksimal 4 butir, rumusan masalah, tujuan perbaikan, langkah-langkah perbaikan, dan untuk langkah-langkah perbaikan, kembangkan prosedur pembelajaran yang ditempuh yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Mari kita bahas jawabannya. Nomor 1. Peristiwa penting yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah. Pada awal pelajaran tidak ada tanya jawab tentang topik yang akan dibahas. Kemudian, topik yang akan dibahas tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian,
tidak menggunakan alat peraga misalnya globe ketika menjelaskan hanya dipajang saja. Kemudian keempat, tidak memberi contoh atau ilustrasi. Yang kelima, tidak memeriksa pemahaman siswa setelah dijelaskan. Keenam, tidak memberikan petunjuk pengerjaan. Ketujuh, tidak melakukan pengelolaan kelas, misalnya melakukan supervisi atau keliling kelas untuk melihat apakah siswa mereka mengerjakan latihan dengan baik, apakah mereka mengalami kesulitan atau tidak. Kemudian nomor 2 adalah membuat rencana perbaikan yang terdiri dari identifikasi masalah, yaitu pembelajaran Pak Sartono kurang berhasil. Kemudian hanya 5 dari 30 anak yang selesai mengerjakan soal, sisanya mengatakan tidak dapat menjawab soal tersebut. Analisis masalahnya, guru tidak menggunakan alat peraga. Penjelasan terlampau abstrak. Tidak ada tanya jawab baik pada kegiatan awal maupun kegiatan inti. Siswa hanya menjadi pendengar pasif. Topik tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak memeriksa pemahaman siswa. Tidak memberikan petunjuk sebelum siswa berlatih. Tidak memantau kegiatan yang dilakukan siswa ketika mengerjakan soal. Kemudian, rumusan masalah. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa terhadap topik tata surya? Dalam hal ini terjadinya siang dan malam melalui penggunaan alat peraga, diskusi kelompok, metode demonstrasi, atau eksperimen. Kemudian tujuan perbaikan, meningkatkan kinerja guru sehingga meningkatkan pemahaman siswa terhadap topik tata surya melalui penggunaan alat peraga, diskusi kelompok, metode demonstrasi atau eksperimen. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatan perbaikan, ada kegiatan awal, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ada apersepsi, yaitu mengajukan pertanyaan, mengaitkan materi dengan pelajaran sebelumnya atau pengalaman siswa sehari-hari. Kemudian memberikan pretest. Kemudian pada kegiatan inti, dengan bantuan anak, guru mendemonstrasikan terjadinya siang dan malam dengan menggunakan globe dan lampu senter. Kemudian, selama peragaan, guru melakukan tanya jawab untuk mengkonkretkan terjadinya siang dan malam serta mengaktifkan anak atau siswa. Kemudian guru membagi siswa dalam kelompok dan menjelaskan yang harus dilaksanakan. Secara berkelompok, anak-anak memperagakan terjadinya siang dan malam dengan menggunakan bola dan lampu senter yang dibawa oleh masing-masing kelompok untuk memantapkan pemahaman siswa atau melatih kerjasama. Kemudian, setiap kelompok memberi laporan tentang hasil kerja kelompoknya untuk berbagi pengalaman dengan kelompok lain. Kemudian, pada kegiatan penutup, memberikan tes tertulis dan membahas hasil tes dan memberikan balikan, atau siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dibahas, atau siswa dengan bimbingan guru membuat rangkuman materi yang telah dibahas. Baiklah, itu tadi adalah contoh kasus TAP dan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.